Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Yang mana di sini judul video yang kita bawakan di sini adalah nilai tes CAT P2, P3, P4, P3K Guru 2023, nilai 362 dan 446 apakah bisa lulus ASN P3K. Kita ambil sampel, anggaplah ini adalah P2 dan P3 teman-teman ya, dan anggaplah ini adalah formasi guru kelas SD. Kira-kira apakah teman-teman yang mendapatkan nilai 362 dan 446 apakah bisa lulus menjadi ASN P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja teman-teman ya, to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, di sini kita dapatkan salah satu pertanyaan di sosial media yang kita screenshot untuk kita bahas di channel ini. Mudah-mudahan yang memposting ini bisa melihat ya. Di sini maaf Bapak Ibu, mohon pencerahannya. Teknis 190, manajerial tambah sosial kultural 142, wawancara 30. Apakah masih bisa lulus? Anggaplah kita lihat di sini. Anggaplah ini adalah formasi guru kelas ya, formasi guru kelas, dan posisinya guru ini adalah P3 karena dia tidak mencantumkan apakah dia P1 apakah dia P2, P3 atau P4. Oke, di sini kita bisa ambil perbandingan menggunakan Kemenpan RB. Jadi dia catat di sini dia mendapatkan kompetensi teknis 190 teman-teman. Kemudian dia dapatkan manajerial 77, sosial kultural dia dapatkan 65 setelah digabung ya, manajerial sosial kultural 77 dan 65, wawancaranya ini 30. Total nilainya di sini adalah 362. Oke. Teman-teman, untuk kompetensi teknis ya, itu nilai maksimalnya itu adalah 450 ya. 450, sedangkan wawancara kalau tidak salah 41 ya. Kemudian manajer sosiokultural itu kalau tidak salah 145 ya. Kalau kita lihat di sini nilainya ini tinggi. Yang rendah di sini adalah nilai SJT-nya. Ya, kompetensi teknisnya di sini agak rendah ya, 190. Padahal nilai maksimalnya ini 450. Tapi alhamdulillah kompetensi manajer sosiokulturalnya ini agak tinggi. Dia dapat sekitar 140 lebih ya, dan hampir menembus nilai maksimal juga ya untuk kompetensi sosial manajerial sosiokultural. Sedangkan wawancaranya ini 30 dari 40-an ya, 45, 42, 41 kira-kira. Nanti kita lihat ya di Kemenpan RB. Kemudian di sini posisinya nilai akhirnya 306. Nah, kalau kita analisis sebenarnya kelemahannya peserta ini itu ada pada teknis. Kalau wawancaranya stabil sih ya, dengan nilai mansosnya ini lumayan tinggi. Cuman di teknis ini agak rendah kan, dia cuma mendapat 190 ya, padahal maksimalnya itu kan 450. Andai kan dia dapat anggaplah 230 atau 250 misalkan, atau 210 lah minimal ya, itu lumayan tinggi lah ya. Tapi dia cuma dapat 190. Untungnya anggaplah kalau dia P3, ya. Kalau dia P4 ya, kalau dia P4 nyaris tidak masuk passing grade karena passing grade-nya 180 kalau tidak salah ya. Passing grade-nya itu 180. Tapi untungnya kalau misalkan dia P3 itu peluang lulusnya besar teman-teman ya. Nah, anggaplah ya kalau misalkan di sini dia dapat nilai 362 ya. Apakah potensi lulusnya besar? Besar teman-teman. Anggaplah formasi guru kelas di daerahnya ini, anggaplah setelah penempatan P1 P2 anggaplah tersisa 20, sedangkan misalkan pelamarnya 18 misalkan, ya ini bisa lulus. Tapi kalau misalkan pesertanya 21, ini harus di ranking kembali. 362 ini akan di ranking. Siapa yang mendapatkan nilai
362. Ya, seperti itu ya. Jadi peluang tetap lulus ya. Peluang lulus besar. Anggaplah dia P4 atau P3 itu besar, itu tergantung berapa sih sebenarnya kondisi formasinya. Cuman kalau kita analisis perbandingan nilainya, yang menjadi titik kelemahannya itu ada di kompetensi teknis. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian di sini ada juga Bismillahirrahmanirrahim, apakah dengan nilai ini bisa lulus? Ini masalahnya, mereka ini memposting tapi tidak menyertakan dia formasi apa dan statusnya apa. Apakah formasi guru kelas atau dia adalah P2, P3, P4. Tapi kita anggap saja ini adalah formasi guru kelas dan dia adalah P3 misalkan ya. Nah, dia dapat teknis tinggi. Ini yang saya bilang tadi. Ini lumayan tinggi teknisnya. Ya, ini lumayan tinggi teknisnya teman-teman ya. Kemudian manajerialnya 8768. Ini lumayan tinggi juga. Wawancaranya tinggi sekali. 36 ya, dari kalau tidak 41 45 kayak itu. Nah, jadi nilai akhirnya ini dia dapatkan 446. Wow. Dari 670, nilai maksimal sebenarnya 670. Nah, dia dapat 446. Ini tinggi sekali teman-teman ya. Ini potensi lulusnya besar. Ini potensi lulusnya besar teman-teman ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan nilai teknis yang tinggi. Manajernya juga tinggi sekali. Ini 68, hampir nilai sempurna sih teman-teman ya. Bahkan wawancaranya tinggal butuh 4 poin lagi. Dia dapat 446. Wow, luar biasa. Kalau dibandingkan peluang lolos dengan yang pertama tadi, jelas kalau di ranking misalkan hanya satu formasi guru kelas dan yang pelamar ini bersaing dengan pelamar yang ini, misalkan, maka otomatis yang lulus ini teman-teman yang mendapatkan nilai akhir 446 kalau misalkan dia sama-sama P3. Tapi kalau misalkan ini yang 446 adalah misalkan adalah P3 misalkan ya, P3 formasi guru kelas, sedangkan yang pertama di sini yang 362 misalkan dia adalah P2, maka yang menang adalah yang P2 meskipun nilainya lebih rendah. Ya, kalau dia sama-sama melamar di formasi jabatan guru kelas karena dia menang urutan prioritas P1, P2 atau P3. Tapi kalau dari segi nilai yang pertama tadi di sini, ini yang rendah 190 teknisnya. Tapi kalau yang pelamar kedua ini rata-rata tinggi sekali nilainya teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan teknisnya sendiri dia dapat 255. Wow, luar biasa ya. Teknisnya dia dapat 255, manajeri 87, sosiokultural 68, wawancara 36. Mudah-mudahan lulus teman-teman ya. Mudah-mudahan yang memposting informasi ini dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dengan nilai ini bisa lulus Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan lulus. Kenapa? Kalau saya perhatikan Bapak Ibu yang mengerjakan soal ini dan mendapatkan teknis 255, manajeri 87, sosiokultural 68, wawancara 36 dan nilai akhirnya 446, saya rasa sudah maksimal sekali dan nilainya ini tinggi sekali. Begitu juga yang di sini, meskipun saya anggap agak lemah di teknis, tapi mudah-mudahan saja punya potensi untuk lulus juga teman-teman. Oke teman-teman ya, kita bukakan dulu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita coba cari yang diktum ke-25 ya, kalau tidak salah teman-teman ya. Nah, di sini diktum ke berapa ya? Kita cari ke diktum ke berapa? Nah, oke, 25 ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Oh, diktum ke berapa ya? Diktum ke 27. Nah, ini dia ya, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara 670. Nah, kalau teman-teman benar semua kompetensi teknis atau punya serdik, teman-teman dapat 450. Kalau kompetensi mansos manajemen sosiokultural itu 180. Wawancara 40 aja ya. Jadi itu tadi kalau kita lihat perbandingannya yang di sini tadi, yang mana ya teman-teman ya? Kalau lihat ini dia perbandingan di sini, ini agak rendah ya. Oke, tapi kalau yang ini agak tinggi. Ya, teknisnya saja 255 dari 450 ya. Sedangkan ini berapa ya ini? Hampir 150 ya, mansosnya 150 dari 180 ini ya. Oke. Sedangkan wawancaranya 36 dari 40. Jadi nyaris mendapatkan nilai sempurna wawancara. Seperti itu ya, potensi lulus sama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.